Cerita silat yang ke-329. Novel sastra Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, kisah bela diri dilanjut. Permainan kucing dan tikus, aturan perang 10.000 kaisar telah berubah. Semua kontestan di arena pertempuran terbagi menjadi dua kubu. Pemegang token giok biru adalah kucing. Pemegang token giok merah adalah tikus. Keuntungan kucing adalah jumlahnya 10 kali lipat jumlah tikus. Keuntungan tikus adalah Anda bisa mendapat hadiah 10 kali lipat dengan menghilangkan target. Pada saat ini, Xiao Nunu telah menerima semua informasi dari plat giok bayangan naga. Dia tidak dapat menahan rasa gembira atas perubahan aturan itu. Hadiahnya 10 kali lipat, maksudnya, kalau aku mengalahkan seseorang yang memegang token giok biru, aku bisa mendapatkan 10 untai energi naga sejati sekaligus. Keren sekali. Ada sedikit kegelisahan di mata Xiao Nunu. Kalau begitu, aku akan segera bisa memasuki medan pertempuran Heavenly Ranking. Apa yang akan terjadi jika aku membunuh orang yang memegang token giok merah? Tanya Xiao Nunu sambil menatap token giok merah di tangannya. Piring giok bayangan naga menjawab. Kurangi 10 untai ki naga sejati. Xiao Nunu. Tidak apa-apa jika tidak ada hadiah, tetapi sebenarnya ada pengurangan. Kejadian itu terjadi dalam sepersekian detik. Tiba-tiba, dua aura mendekat dengan cepat. Swiss, Swiss. Seorang pria dan seorang wanita terlihat menyerang Xiao Nunu. Hehe, aku menemukan seekor tikus kecil. Saat pria itu melihat Xiao Nunu, matanya berbinar. Tikus kecil, serahkan tokennya dan aku akan mengampuni nyawemu. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Sejujurnya, aku tidak begitu suka nama ini. Kartu giok bayangan naga memancarkan cahaya lembut. Itu hanya untuk membantumu lebih memahami perubahan dalam aturan perang 10.000 kaisar. Nama aslimu adalah pemegang kartu giok merah. Baiklah, untuk hadiah 10 kali lipat, aku akan menanggungnya, kata Xiao Nunu. Kedua pria dan wanita itu jelas mulai tidak sabar. Wanita itu berkata, saudaraku, berhentilah bicara omong kosong dengannya, lakukan saja. Pria itu mensibir, itulah yang kumaksud. Setelah mengatakan itu, cahaya ganas melintas di mata pria itu. Dia memanggil pisau besar dan menerkam ke arah Xiao Nunu. Kau sudah terlalu lama ragu. Aku telah memutuskan untuk menarik belas kasihanku. Swiss. Pria itu memegang pedang di kedua tangannya dan menyerbu ke arah Xiao Nunu dengan angin kencang. Bersiaplah untuk mati. Namun, sedetik kemudian, secercah niat membunuh terpancar di mata Xiao Nunu, dan cahaya pembunuh tiba-tiba menyembur keluar dari antara kedua alisnya. Dibandingkan dengan cahaya pembunuh sebelumnya, cahaya ini mengandung sinar kekuatan petir ungu. Terlebih lagi, petir ungu ini bukanlah kekuatan guntur biasa, melainkan kekuatan teratai guntur penghancur dunia. Dengan suara ledakan yang tumpul, cahaya pembunuh itu seperti tombak petir, menusuk dahi pria itu dengan kejam. Mata pria itu terbuka lebar, dan ketakutan yang tak berujung muncul di wajahnya. Sebelum dia sempat berteriak sedikit pun, dia terbang dengan punggungnya. Bang! Lelaki itu jatuh ke tanah sambil memegang pisau dan mati dalam sekejap mata. Kakak senior. Wajah wanita itu menjadi pucat, dan dia segera menunjukkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Saya pikir itu seekor tikus kecil, tapi ternyata itu adalah binatang purba yang berbahaya. Wanita itu sangat panik. Dia terbang ke udara sambil memegang pedangnya, lalu berbalik dan lari. Tetapi bagaimana mungkin Xiao Nunu memberi pihak lain kesempatan untuk pergi? Bang! Tepat saat wanita itu terlempar ke dalam kehampaan, seberkas cahaya pembunuh lainnya menembus badannya. Ah! Sambil menjerit, darah berceceran dan wanita itu langsung jatuh dari ketinggian. Keduanya meninggial seketika. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dua piring giok bayangan naga biru terbang keluar dari badan kedua pria itu, bersama dengan dua tas penyimpanan. Xiao Nunu dengan santai memasukkan kantong penyimpanan itu ke dalam sakunya, dan dua lempengan giok bayangan naga itu retak pada saat yang sama dan meledak menjadi serpihan kristal di seluruh langit. Setelah itu, dua untai energi naga sejati menembus ke dalam badan Xiao Nunu. Kekuatan yang terkandung dalam dua untai energi naga sejati ini memang sekitar 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Xiao Nunu langsung merasakan kekuatan spiritual yang kuat menyebar ke seluruh badannya. Meskipun ada banyak kucing, manfaat tikus jelas lebih tinggi.
Xiao Nunu sangat gembira dan segera melompat dan mulai mencari jejak kucing itu. Perubahan aturan perang 10.000 kaisar membuat medan perang semakin semarak. Mereka sebelumnya adalah musuh tetap. Sekarang, ada dua kubu. Pemegang token giok biru menganggap pemegang token giok merah sebagai mangsa. Mengandalkan keunggulan jumlah mereka mengejar lawan-lawannya ke sana kemari, dan permainan kucing dan tikus yang amat sengit pun berlangsung cepat. Tentu saja tidak semua tikus lolos. Xiao Nunu sedang dalam perjalanan untuk menemukan kucing itu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, 20 atau 30 kucing jatuh ke tangan Xiao Nunu. Kecepatan memperoleh energi naga sejati jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, peperangan antara 10.000 kaisar menjadi semakin intens. Keunggulan pemegang kartu giok biru mulai terlihat. Perbedaan jumlah yang sangat besar membuat mereka mencapai konsensus, yaitu bersatu dan berhadapan dengan pemegang kartu giok merah untuk memaksimalkan keunggulan mereka. Akibat perang terus menyebar dari seluruh medan perang. Saat ini, di sebuah ngarai terpencil, sekelompok orang dari klan Lin sedang berkumpul bersama pada saat ini. Katakan saja padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kepala Lin Mongose hampir pecah karena digaruk, dan ekspresinya sangat tidak bisa berkata-kata. Lin Yue, Lin Fan, Lin Mongose, Lin Suekiao dan generasi muda klan Lin lainnya berkumpul di sini. Semua anggota klan Lin berkumpul bersama 2 hari yang lalu. Dalam pertempuran 10.000 kaisar ini, untuk meminimalkan kerugian, rencana awal mereka adalah bersatu untuk mendapatkan kehangatan. Lagi pula, mereka tidak seperti Xiao Nunu, yang bisa datang dan pergi dengan bebas di medan perang. Siapa yang mengira bahwa perubahan aturan akan langsung membagi keluarga menjadi 2 kubu? Lin Yue, Lin Fan, Lin Suekiao, dan Lin Meng memegang token giok biru di tangan mereka. Lin Mu, Lin Ningxian dan lainnya memegang piring giok merah. Situasi di kedua belah pihak jelas tegang. Yah, kita berasal dari keluarga yang sama. Kita harus saling percaya, kata Lin Fan. Jangan bergerak. Lin Mu memegang tombak ajaib, yang merupakan senjata yang dibawanya dari dunia iblis. Dia menunjuk Lin Fan dan berkata, jika kamu berani bergerak, aku akan menusiukmu sampai mati. Lin Fan. Lin Yue juga berkata, Lin Mu, kita bersaudara, letakkan senjatamu dulu. Lin Mu menggertakkan giginya dan berkata, jangan bicara juga, biarkan aku memikirkannya. Baiklah, pikirkanlah perlahan. Pada saat ini, suara angin kencang terdengar, dan 3 sosok yang dikenal muncul di depan semua orang. Dipimpin oleh Snow Kirin. Di belakangnya ada Luo Yan dari Akademi Tiandao dan Yao Jianyun dari Jianghe Aliansi Negara. Hai, teman-teman, kami merasakan kehadiran kalian di dekat sini, jadi kami datang untuk melihat. Kata Snow Kirin sambil berjalan, kita sekarang menghadapi masalah yang sulit, dan aku ingin meminta saran dari kalian. Kalian semua tahu tentang perubahan aturan, kan? Aku mendapat kartu merah, dan 2 gadis di belakangku mendapat kartu biru. Sekarang kita telah menjadi musuh. Apakah kalian punya ide bagus untuk menyelesaikan ini? Saya mendapat kartu merah, dan 2 gadis di belakang saya mendapat kartu biru. Sekarang kita telah menjadi musuh. Apakah Anda punya cara yang bagus untuk menyelesaikan situasi ini? Snow Kirin berjalan ke arah orang-orang dari klan Lin sambil menjelaskan situasi memalukan saat ini. Luo Yan dan Yao Jianyun mengikuti di belakang, juga tampak sedikit tertekan. Kita semua adalah keluarga, dan sejujurnya, sulit bagiku untuk melakukannya. Tapi aturannya seperti ini, dan kedua belah pihak menjadi musuh, yang benar-benar menyusahkan. Namun, ketika Bai Suekilin, Luo Yan, dan Yao Jianyun berjalan mendekat dan melihat, mereka tercengang. Anggota klan Lin yang awalnya bersatu dan bersahabat langsung terbagi menjadi 2 kubu. Lin Yue, Lin Fan, Lin Mongose, dan Lin Suekiao adalah kucing. Lin Mu, Lin Ningxian adalah tikus. Kau tahu, Lin Mu dan Lin Yue adalah saudara kandung, dan mereka juga sepupu Jiu Yue Yuan. Seharusnya ini menjadi pemandangan indah keharmonisan antara saudara kandung, tetapi saat ini Lin Mu sedang memegang tombak ajaib dengan ekspresi gertakan di wajahnya. Snow Kirin berdiri di sana dalam keadaan linglung selama 10 detik penuh, lalu dia tersenyum palsu dan canggung. Baiklah, kalian semua sibuk, kami akan mundur dulu.
Setelah mengatakan itu, Snow Qilin hendak pergi. Berhenti. Lin Mu berteriak pada pihak lain. Kemana kau pergi? Bai Sue Qilin menjawab dengan lemah. Aku akan mencari ke tempat lain. Lin Mu mensibir. Kita semua sekarang adalah tikus. Apakah kau tidak takut bahwa dua kucing di belakangmu akan membunuhmu? Sial. Bai Sue Qilin merasakan hawa dingin di punggungnya, dia segera melesat dan melompat ke sisi Lin Mu dan Lin Ningxian. Luo Yan, Yao Jianyun. Kedua wanita itu memiliki pertanyaan di kepala mereka. Yao Jianyun mengerutkan kening dan mengumpat. Apakah kamu sakit? Kami di sini untuk menyelesaikan masalah, dan kamu meragukan kami sekarang. Luo Yan juga berkata, jika kami ingin mencuri token giok merahmu, kami pasti sudah melakukannya di jalan tadi. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Bai Sue Qilin mengangguk. Sepertinya masuk akal. Lin Mu berkata dengan dingin. Bodoh, kamu terlalu percaya pada mereka. Kucing dan tikus adalah musuh alami. Semua orang di keluarga Lin terdiam. Lin Yue mengepalkan tangannya, wajahnya penuh garis-garis hitam. Lin Mu. Mata Lin Yue berkobar karena marah. Dia berubah menjadi Tyrannosaurus Rex betina dan menendang dada Lin Mu. Bang! Lin Mu terkejut dan tertendang puluhan meter jauhnya. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Lin Yue tidak berkata apa-apa dan menghampiri Lin Mu dan mulai memukulinya. Lin Mu dipukuli begitu keras hingga ia berteriak kesakitan. Ah! Lihat! Identitas aslinya telah terungkap. Dia mencoba merebut token giokku. Datang dan bantu. Kenapa kalian berdua tidak bertindak? Hei! Kita berada di kubu yang sama. Lin Mu melolong dan meminta bantuan dari Bai Sue Qilin dan Lin Ningxian. Namun keduanya tidak berniat terlibat, karena anggota klan Lin lainnya tidak bergerak sama sekali. Lin Fan, Lin Meng, Lin Sue Qiao dan yang lainnya semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Semakin keras Lin Mu berteriak, semakin keras Lin Yue memukulnya. Tahukah kamu, seorang wanita mungkin tidak akan mampu mengangkat seember air dalam keadaan normal, tetapi jika dia memukul saudaranya, dia dapat dengan mudah mengangkat tengkioraknya. Ah! Tolong! Kakak! Berhenti pukul aku, aku salah, aku terlalu tenggelam dalam peran tadi. Lin Mu juga perlahan-lahan terbangun. Melihat pihak lain akhirnya berhenti berbicara omong kosong, Lin Yue berhenti. Apakah kamu sudah bangun? Lin Yue meletakkan tangannya di pinggul dan menatap tajam ke arah orang itu. Lin Mu meringkuk di tanah, wajahnya memar dan bengkak, tampak sangat menyedihkan. Namun matanya jelas jauh lebih jernih dari sebelumnya. Ada juga sedikit kebodohan dalam kejelasannya. Aku sudah bangun, aku sudah bangun. Aku hanya terlalu tenggelam dalam peranku. Aku tidak bermaksud apa-apa, kata Lin Mu dengan sedih. Lin Fan di belakang mengipasi api, berkata, bukankah kau baru saja mengatakan akan menikam kami sampai mati dengan pistol? Aku hanya bercanda, aku hanya bercanda. Lin Mu bangkit dari tanah, wajah dan hidungnya memar, dan badannya dipenuhi jejak kaki. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Lin Yue benar-benar akan bertarung. Setiap pukulannya mengenai Dagieng, sungguh kejam. Tahukah kamu, Lin Yue biasanya dianggap sebagai seorang wanita. Yang dibutuhkan untuk mengubah seorang wanita menjadi wanita pemarah hanyalah seorang saudara yang memberontak. Baiklah, mari kita segera cari cara untuk menyelesaikan dilema saat ini. Aku tidak ingin membunuh orang-orangku sendiri. Pada saat ini, Yao Jianyun berbicara. Luo Yan juga datang. Ya, ada terlalu banyak kucing. Sebagai tikus, sangat sulit bagimu untuk tidak tersingkir. Oh, Lin Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Perubahan aturan yang dilanggar ini benar-benar terlalu kejam. Tiba-tiba, Lin Mongose menepuk kepalanya. Aku punya ide bagus. Semua orang saling memandang. Lin Mongose berkata dengan serius. Untuk saat ini, kita hanya bisa pergi mencari saudara Xiao. Semua orang tercengang. Mencari Xiao Nunu. Lin Yue bertanya, apakah ada gunanya mencari saudara ipar? Lin Mu juga bertanya, ya, apa gunanya mencari saudara ipar? Tidak peduli di kubu mana dia berada, sekelompok orang di antara kita pasti akan tersingkir. Lin Mongose menjawab, kamu tidak mengerti ini, kan? Seperti kata pepatah, hal-hal baik harus disimpan dalam keluarga. Seseorang di antara kita pasti akan tersingkir.
Daripada membiarkan orang lain mendapatkan keuntungan, lebih baik memberikan hadiah, True Dragon Key, kepada saudara Xiao. Dengan cara ini, bahkan jika kita tersingkir, kita tidak akan sedih. Ya, metode ini bisa dilakukan. Lin Fan juga mengangguk. Ngomong-ngomong, sangat sulit bagi kita untuk bersaing memperebutkan daftar Raja Jiushu, jadi sebaiknya kita melakukan yang terbaik untuk saudara Xiao. Semua orang mengangguk. Semua orang benar-benar setia kepada Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu adalah kucing, maka Lin Mu, Lin Ningxian, dan Bai Sue Qilin akan menyerahkan token giok merah mereka kepada pihak lain. Jika Xiao Nunu adalah tikus, Yao Jianyun, Luo Yan, Lin Yue, Lin Fan dan yang lainnya akan menyumbangkan token giok biru. Dengan cara ini, sama saja dengan Xiao Nunu melenyapkan mereka, dan semua hadiah jatuh pada Xiao Nunu sendiri. Rencana ini sudah pasti merupakan pilihan terbaik untuk situasi saat ini. Kamu lagi. Kamu pantas menjadi kepala suku Lin yang bijaksana. Kamu sangat pintar, kata Lin Fan. Lin Momose terkekeh dan menerima pujian dari pihak lain. Ayo kita pergi mencari adik iparku, kata Lin Yue. Baiklah, ayo kita cari guru. Luo Yan juga berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun Xiao Nunu tidak pernah mengakui telah menerimanya sebagai muridnya, Luo Yan juga mempelajari beberapa teknik pedang dari Sutra Pedang Taisang dari Xiao Nunu. Di matanya, dia sudah menganggap Xiao Nunu sebagai gurunya. Adapun apakah Xiao Nunu Seng mengakuinya atau tidak, dia tidak peduli. Bagaimanapun, ketika Anda berada di luar, identitas Anda diberikan oleh diri Anda sendiri. Mereka berangkat. Secepat yang mereka katakan. Seketika, semua orang memanggil senjata sihir terbang mereka, menahan napas, dan terbang ke dalam kehampaan. Namun, saat mereka terbang di atas ngarai, aura kuat datang silih berganti dari segala arah. Ada 3 orang dengan token giok merah di sini. Hahaha, jangan biarkan mereka lolos. Serahkan token giok itu dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Serahkan token giok itu dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Bai Sue Qilin, Luo Yan, Yao Jianyun dan klan Lin dikepung begitu mereka keluar dari ngarai. Semua orang menatap Snow Qilin, Lin Mu, dan Lin Ningxian seolah-olah mereka sedang menatap mangsa. Karena hanya 3 orang ini yang memegang token giok merah dan termasuk ke dalam pihak tikus. Yang lainnya semuanya memiliki token giok biru dan termasuk ke dalam pihak kucing. Permainan kucing dan tikus, aturan baru perang 10.000 kaisar. Jumlah kucing 10 kali lebih banyak daripada tikus, yang juga mengarah pada fakta bahwa begitu beberapa orang menunjukkan kepala mereka, mereka akan menjadi sasaran orang lain. Kutu kupret. Snow Qilin mengerutkan kening. Sungguh sial. Lin Momose berteriak tanpa berkata apa-apa, 3 kartu merah ini milik kita, siapa yang berani merebutnya dari kita? Orang-orang di sekitar tercengang. Namun setelah beberapa detik ragu-ragu, semua orang bergegas maju. Apakah namamu tertulis? Siapa yang berani mencampuri urusan orang lain? Orang-orang ini pasti pengkhianat. Melihat kerumunan di sekitar mereka, Lin Fan buru-buru berkata kepada Bai Sue Qilin, Lin Mu, dan Lin Ningxian. Kalian pergi dulu, kami akan menghentikan orang-orang ini. Ya, Bai Sue Qilin mengangguk berulang kali. Lin Mu tersentuh. Saudaraku yang baik, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu tadi. Pergi. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Lin Yue menendang pantat Lin Mu lagi, dan Lin Mu jatuh seperti guguk yang memakan kotoran. Yang lainnya langsung bertempur bersama dengan sekelompok musuh. Hei, saatnya menunjukkan kekuatanmu. Lin Momose berkata sambil tersenyum licik. Jimat Dewa 5 Elemen Dakun. Lin Momose langsung memanggil jimat dakun dari jimat Dewa 5 Elemen, dan jimat Dewa Hitam besar muncul di belakangnya. Medan gravitasi. Dalam sekejap, kekuatan gravitasi yang sangat besar menyelimuti semua orang di segala arah. Semua orang tiba-tiba merasakan badan mereka tenggelam, seolah-olah mereka terjebak di rawa. Lin Fan, Lin Yue, dan Lin Sue Qiao juga menyerang pada saat yang sama. Jimat Ilahi 5 Elemen Sinar Zamrud. Jimat Ilahi 5 Elemen Penghakiman. Jimat Ilahi 5 Elemen Keheningan yang membara. Wus. Desir. Desir. Beberapa jimat ilahi 5 elemen tiba-tiba muncul di kehampaan, dan semua orang bergabung untuk menyerang, dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan.
musuh dari segala arah segera diledakkan kembali. Namun segera, musuh baru mencegat Lin Mu, Bai Sue Qilin, dan Lin Ningxian. Kemana kamu berlari? Serahkan token giok itu jika kau tahu apa yang baik untukmu. Pihak lain mengarahkan pedang ke arahnya. Serahkan kepala ibumu. Lin Mu langsung memanggil senjata ajaib. Pencuri kecil, ambillah tembakan ini dariku. Lin Mu baru saja dipukuli oleh Lin Yue, dan dia sudah marah. Sekarang pihak lain juga marah. Pihak lain tidak menyangka Lin Mu begitu ganas, dan dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Bang! Dengan suara keras, energi pedang lawan menghilang, dan tombak Lin Mu sekuat naga. Lawan benar-benar terkejut dan memuentehkan darah dan mundur. Semangat Lin Mu tiba-tiba bangkit, dan dia berkata kepada Bai Sue Qilin dan Lin Ningxian. Mengapa kalian masih berlari? Kutu kupret dengan mereka. Bai Sue Qilin dan Lin Ningxian juga langsung bereaksi, dan mereka menyerah berlari dan mulai bertarung. Pada saat yang sama, di ujung lain arena pertempuran 10.000 kaisar, Xiao Nunu berdiri di tengah medan perang, dikelilingi oleh sosok-sosok yang tumbang. Di depan Xiao Nunu, lebih dari selusin piring giok biru digantung. Klik. Kemudian, semua lempengan batu giok hancur. Puluhan helai energi naga sejati diserap oleh Xiao Nunu. Bas. Tepat pada saat ini, Xiao Nunu menerima pesan di benaknya. Kalahkan cukup banyak musuh dan kamu akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki medan pertempuran peringkat surgawi. Mata Xiao Nunu berbinar, dan dia segera mengeluarkan kartu giok bayangan naga. Kartu giok itu bersinar dengan cahaya lembut. Bayangan naga merah itu sangat aktif. Akhirnya, aku bisa memasuki medan pertempuran peringkat surgawi. Ekspresi lega muncul di wajah Xiao Nunu. Selama dia memasuki medan pertempuran peringkat surgawi, dia bisa pergi mencari teratai abadi Lingjing. Hei, selamat. Pada saat ini, suara menggoda datang dari belakang. Xiao Nunu sedikit mengernyit dan melirik ke belakang. Dia melihat seorang pria aneh diam-diam muncul di belakangnya. Alam Kaisar, kata Xiao Nunu dalam hatinya. Dia bisa melihat sekilas bahwa kultivasi orang ini telah mencapai alam Kaisar, dan lebih kuat dari Jisuo, Munantang dan yang lainnya yang pernah dia temui sebelumnya. Agaknya, alam pihak lain telah mencapai alam Kaisar yang terlambat. Pria aneh itu tersenyum dan berkata, jangan gugup, aku sudah memperoleh kualifikasi untuk memasuki medan perang Tianbang. Aku di sini bukan untuk mencuri token giokmu. Ekspresi Xiao Nunu tidak banyak berubah. Dia masih mengerti prinsip bahwa mereka yang datang dengan niat jahat tidak akan datang. Perkenalkan diri, namaku, Bai Magu, peringkat kelima di Tianbang. Benar saja, kekuatan orang ini lebih tinggi dari Jisuo dan Munantang dan kelompoknya. Ada apa? Xiao Nunu bertanya dengan malas. Bai Magu berkata dengan ringan. Kudengar teknik pemakaman surga jatuh ke tanganmu. Apakah ini benar? Xiao Nunu menjawab. Apa hubungannya denganmu? Bai Magu tersenyum dan berkata, saya ingin meminjam seni mengubur langit untuk dibaca. Saya ingin tahu apakah Anda setuju. Xiao Nunu berkata, sepertinya ini bukan sikap yang tepat untuk meminjam barang. Bai Magu melanjutkan, jangan khawatir, aku tidak akan meminjamkannya secara cuma-cuma. Selama kamu meminjamkannya, kamu bisa pergi ke medan perang Tianbang dengan lancar. Xiao Nunu berkata dengan tenang. Bagaimana jika kamu tidak meminjamkannya? Bai Magu mensibir. Jika kamu tidak meminjamkannya, perjalananmu menuju perang 10.000 kaisar akan berakhir di sini. Ancaman. Ancaman paling langsung. Xiao Nunu berkata, aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, tetapi jika kamu tidak pergi, itu mungkin tidak akan terjadi. Hei, kalau kamu menolakku, kamu mungkin tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Bai Magu mengambil tindakan tanpa mengatakan apapun. Pembunuh es ilahi. Bai Magu membuka tangannya dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Swiss, Swiss, Swiss. Satu demi satu paku-paku es tajam muncul dari tanah. Paku-paku es dengan berbagai ukuran bagaikan tiang kayu yang bersilangan, mengebor tanah dan mengarah ke Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak berniat menghindar. Sedikit rasa dingin melintas di matanya, dan cahaya pembunuh tiba-tiba menyembur keluar dari antara alisnya. Duar. Cahaya pembunuh yang mengandung 5 jenis kekuatan itu lebih mendominasi dari sebelumnya.
Cahaya itu seperti sinar pisau listrik yang tajam, langsung memotiong banyak tepian es di depan. Hah! Sedikit keterkejutan muncul di wajah Bai Magu. Gerakan ini cukup menarik. Aku sarankan kamu memberikannya dan teknik pemakaman surga kepadaku. Setelah itu, Bai Magu melompat, dan kekuatan ilahi yang lebih kuat pun meledak. Puluhan siklon badai salju berkeliaran di sekitar badan Bai Magu, lalu mengembun menjadi sepotiong baju besi es. Armor es ini sangat mendominasi. Tidak hanya melindungi badan dari segala arah, bahkan kepala dan wajah pun tertutup oleh helm es. Terutama lengannya, yang keduanya dipadatkan menjadi sepasang pelindung lengan dan cakar es yang cantik. Tidak banyak orang yang bisa aku perlakukan dengan begitu serius. Bai Magu meletus dengan badai es spiral, menukik ke arah Xiao Nunu. Saat dia bergerak, bilah pedang yang sangat dingin mengembun di tangan kanan Bai Magu. Kemanapun bilah pedang itu bergerak, ruang menjadi padat dan langit serta bumi membeku. Pisau esku dapat membekukan ruang. Kau tidak dapat kabur bahkan jika kau ingin. Swiss. Pisau itu menekan di depan Xiao Nunu, dan momentumnya sangat menakutkan. Xiao Nunu berdiri di tempatnya, dan cahaya pembunuh kembali keluar dari antara alisnya. Cahaya pembunuh, diperkuat 1000 kali lipat. Ledakan. Cahaya pembunuh yang mengandung kekuatan mengerikan menghantam pedang lawan secara langsung, dan kekuatan penghancur yang mengguncang bumi mengamuk ke segala arah. Saat Xiao Nunu masih dalam tahap tengah kaisar abadi, dia hanya bisa menggunakan cahaya pembunuh yang ditingkatkan sekali atau 2 kali sehari. Sekarang dia telah mencapai kesempurnaan kaisar abadi, jumlah total kekuatan spiritual yang terkandung dalam badannya jauh lebih banyak dari sebelumnya, jadi dia tidak perlu berhemat seperti sebelumnya. Kekuatan besar bertabrakan dan energi kekacauan menyebar seperti awan. Bai Magu melangkah mundur dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Retak. Kulihat retakan kecil muncul pada pisau es di tangannya, lalu dengan suara bang, pisau itu hancur di hadapannya. Apa? Bai Magu sedikit tidak percaya. Sebelum dia bisa melakukan gerakan kedua, 5 badan spiritual pancer tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Swiss, 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 Swiss. 5 badan spiritual pancer berdiri di langit, menatap Bai Mayu dengan mata dingin. Lalu, mereka menyerang secara bersamaan, melepaskan sinar cahaya mematahkan dari alis mereka. Wajah Bai Magu sedikit berubah. Bahkan klon dapat menggunakan keterampilan yang sama. 5 sinar cahaya pembunuh semuanya mengenai Bai Magu. Meskipun itu bukan keterampilan yang ditingkatkan, itu juga membuat lawan tidak dapat melawan. Duar. 5 kekuatan meledak di antara langit dan bumi, kehampaan berguncang, dan kilat ungu menyambar. Bai Magu terpental ke belakang, dan banyak retakan muncul di baju besinya. Keterampilan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Bai Magu tampak sedikit gelisah. Keterampilan Xiao Nunu menggabungkan sedikitnya 4 atau 5 kekuatan. Terlebih lagi, setiap kekuatan yang diambil secara individu sangatlah kuat. Kekuatan pancer, kekuatan membunuh, cahaya kematian, kekuatan petir ungu. Salah satu kekuatan ini dapat membunuh musuh dengan level yang sama dalam hitungan detik. Apakah kamu tidak ingin melihat seni pemakaman surga? Sudut mulut Xiao Nunu melengkung ke atas dengan acuh tak acuh, dan dia melihat 5 jari terentang, menunjuk ke tulang kuda cemara di depannya. Lihat baik-baik, berdengung. Saat suara itu jatuh, gelombang energi misterius muncul di sekitar tulang kuda cemara, dan puluhan ribu rune kuno muncul dari udara tipis di sekitar tulang kuda cemara. Kemudian, rune ini mengembun menjadi 10 pola ilahi berskala besar yang sangat indah. 10 pola ilahi ini bagaikan instrumen magis kuno, setiap inci berkilauan, setiap sinar mengandung moralitas tertinggi. Pola-pola ini digantung di sekitar tulang cemara, sambil melepaskan kekuatan ilahi kuno yang sangat mengerikan. Teknik pemakaman surga. Xiao Nunu mengepalkan kelima jarinya dan berkata dengan dingin. Teknik pemakaman surga. Xiao Nunu mengepalkan kelima jarinya, suaranya rendah, seperti raungan dewa kematian. Duar. Dengan suara yang memekakkan telinga, ruang di sekitar tulang cemara itu tiba-tiba tenggelam, dan kemudian, satu demi satu, retakan ruang gelap meledak. Itu seperti sinar cahaya hitam yang menyebar ke segala arah. Apa ini? Bai Magu terkejut. Dia ingin kabur, tetapi tidak ada kesempatan baginya untuk kabur.
Teknik pemakaman surga ini tidak hanya sangat kuat, tetapi yang paling mengerikan adalah teknik ini diaktifkan hampir seketika. Teknik ini didasarkan pada rune kuno. Semakin banyak rune yang ada, semakin besar kekuatan yang terkandung. 1000 rune dapat mengembun menjadi sebuah pola ilahi yang besar. Dan Xiao Nunu melepaskan 10.000 rune kuno dalam sekejap. 10.000 rune ini terkondensasi menjadi 10 pola dewa, yang masing-masing meledak dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Duar, ruang itu mula-mula berputar dan kemudian meledak. Kekuatan penghancur yang diciptakan oleh 10 pola dewa besar itu bagaikan ledakan bintang. Kekuatan mengerikan itu bersilangan dan meledak ke segala arah. Dunia tempat Bai Magu berada runtuh dengan cepat seperti pecahan kaca. Dan badan Bai Magu juga berubah menjadi pecahan-pecahan di seluruh langit. Pertarungan berakhir dengan cepat. Kerusakan dari satu pola dewa setara dengan Killing Light Thousand Times Enhanced. 10 pola dewa 10 kali lebih kuat dari pola sebelumnya. Terlebih lagi, kali ini Xiao Nunu menggunakannya lebih terampil daripada terakhir kali dia membunuh Raja Mahiat Darah dalam hitungan detik. Terakhir kali, beberapa rune gagal mengembun menjadi pola ilahi. Kali ini, ke-10 pola ilahi tersebut dipadatkan. Bai Magu tidak memiliki perlawanan sama sekali. Namun, Xiao Nunu segera menemukan masalahnya. Badan Bai Magu menghilang dengan sangat bersih, bahkan tanpa jejak kabut darah atau anggota badan yang tersisa, hanya pecahan kristal es yang berterbangan di kehampaan. Badan spiritual. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan dengan cepat melihat taktik pihak lain. Tampaknya orang ini sangat berhati-hati dan tidak menggunakan badan aslinya untuk menemukanku. Jelaslah bahwa Bai Magu memiliki pemahaman mengenai Xiao Nunu. Pada saat yang sama, di sebuah kota kuno yang telah lama ditinggalkan, badan asli Bai Magu sedang duduk di tembok kota. Dia perlahan membuka matanya, dengan sedikit keterkejutan terlihat di wajahnya. Apakah ini teknik pemakaman surga? Ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Bai Magu tampak terkejut dan bersemangat. Aku harus mendapatkan sihir kuno yang kuat. Namun, kekuatan anak ini jauh melampaui harapanku. Aku khawatir aku tidak bisa menjadi lawannya dengan kekuatanku sendiri. Sepertinya aku harus mencari beberapa pembantu. Jejak tekad melintas di mata Bai Magu. Dia langsung berdiri, seolah-olah punya rencana dalam benaknya. Namun, tepat saat kata-kata itu terucap, awan gelap bergulung di langit, dan kekuatan guntur yang mengerikan menghalangi seluruh kota kuno. Saya melihat lingkaran cahaya jingga dari petir yang meluas dengan cepat di kehampaan. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi roda guntur besar dengan diameter 1000 kaki. Swiss, cahaya dan bayangan jingga memenuhi langit. Benda ini sebenarnya adalah senjata abadi tingkat abadi, roda petir pemakaman langit. Rune misterius berkelebat di atasnya, lalu roda guntur pemakaman langit bergulir turun menuju kota kuno di bawah bagaikan roda kereta besar. Menemukanmu. Sebuah suara dingin dan familiar terdengar, dan Xiao Nunu tiba-tiba muncul di kehampaan. Apa? Bai Magu merasa ngeri. Detik sebelumnya, dia pikir bahayanya sudah berakhir, tetapi dia tidak menyangka Xiao Nunu akan menyusulnya di detik berikutnya. Tak lama kemudian, roda guntur pemakaman langit jatuh dari langit, membawa kekuatan penghancur dunia yang tak berujung, dan menggelinding ke wajah Bai Magu. Duar. Kota kuno yang besar itu terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap, seolah-olah dilindas roda kereta besar, dan sebuah lembah retakan besar muncul di tengahnya. Kekuatan yang sangat dahsyat menghancurkan semua yang ada di jalurnya, dan letusannya sulit dihentikan. Semua bangunan di kota itu hancur menjadi puing-puing. Hantaman roda petir pengubur langit itu sangat dahsyat. Xiao Nunu memandang kota kuno yang terbelah menjadi dua, dengan sedikit kepuasan di matanya. Inilah kekuatan yang seharusnya dimiliki roda guntur pemakaman langit. Sebelumnya, semua orang mengira bahwa roda petir pemakaman surga hanyalah senjata abadi setengah jadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah kesalahpahaman dunia luar. Metode penggunaan roda guntur pemakaman langit tersembunyi dalam seni pemakaman langit. Dengan mengaktifkan harta ini dengan kekuatan rune teknik pemakaman langit, ia dapat melepaskan kekuatan terbesarnya. Swoosh! Kemudian, roda petir pemakaman langit menyusut dengan cepat dan terbang kembali di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk mengambilnya kembali, lalu bergerak dan turun. Tulang cemara telah hilang. Namun, di tempat dia menghilang,
ada token giok bayangan naga biru mengambang. Hah, token giok itu masih ada, tapi orangnya sudah hilang. Xiao Nunu bergumam dalam hati. Bas. Pada saat ini, sepotong informasi memasuki pikiran Xiao Nunu. Dia telah tersingkir. Oh. Xiao Nunu mengeluarkan token giok bayangan naga merahnya, yang memancarkan cahaya lembut. Dia meninggalkan medan perang. Token giok bayangan naga itu menjawab. Seorang kontestan dapat secara sukarela menyerah dalam pertempuran 10.000 kaisar. Ketika dia memilih untuk menyerah, dia akan diteleportasi keluar. Xiao Nunu mengangguk. Jelas saja, Bai Magu melipat kartunya untuk menyelamatkan hidupnya. Hah, kau berlari cukup cepat. Xiao Nunu mensibir. Dia sedikit pemalu, tetapi sejujurnya, Bai Magu masih sangat tegas. Tadi, kalau saja dia selangkah lebih lambat, dia mungkin akan tertinggal oleh Xiao Nunu. Meski gagal membunuh Bai Magu, Xiao Nunu bisa menerima token gioknya. Jika dia tidak mendapatkan apa-apa dan pihak lainnya kabur, Xiao Nunu tidak akan senang. Xiao Nunu segera mengambil token giok di depannya. Retak. Token giok itu hancur, dan seberkas energi naga sejati menembus ke dalam badan Xiao Nunu. Pada saat energi naga memasuki badannya, kekuatan spiritual yang kacau dan dahsyat meledak dari badan Xiao Nunu. Xiao Nunu awalnya terkejut, lalu ekspresi kegembiraan mendalam muncul di wajahnya. Aku akan menerobos ke alam kaisar. Tidak sia-sia aku menyerap begitu banyak ki naga sejati selama beberapa hari terakhir. Akhirnya aku mendapat kesempatan untuk menerobos ke alam itu. Xiao Nunu melambaikan tangannya dan segera memanggil boneka Mahyiat Dewa Iblis. Lindungi aku, siapapun yang berani mendekat akan kubunuh tanpa ampun. Berdengung. Sedikit niat membunuh yang kelam muncul di mata boneka Mahyiat Iblis itu. Xiao Nunu sama sekali tidak ragu-ragu. Dia memasang penghalang, duduk di tempat, dan mulai menerobos. Medan perang domain kekaisaran. Tanyakan di luar lembah kaisar. Di sebuah gunung tak berpenghuni, Bai Ma tereliminasi, badannya dipenuhi debu dan abu. Dia tampak sedikit acak-acakan, dengan sedikit darah menggantung di sudut mulutnya, dan jelas bahwa dia terluka parah. Kutu kupret. Bai Magu mengepalkan tinjunya, gigi taringnya hampir patah. Aku tersingkir seperti ini. Meskipun Bai Magu secara sukarela meninggalkan token giok di medan perang dan melenyapkan dirinya sendiri, dalam situasi barusan, jika dia melakukannya, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Memikirkan metode hebat Xiao Nunu, Bai Magu tak dapat menahan rasa merinding di punggungnya. Qiu Ruyin benar. Anak ini bukan orang biasa. Sebaiknya aku tidak memprovokasi dia di masa depan. Bai Mayu tidak bisa menahan rasa sedikit menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan memprovokasi Xiao Nunu. Dia jelas telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki medan pertempuran peringkat surgawi. Dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk terus mempertahankan posisinya di 5 besar peringkat surgawi. Bahkan ada peluang untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi. Sekarang, dia tersingkir bahkan sebelum pergi ke medan pertempuran peringkat surgawi. Oh, tidak apa-apa. Aku beruntung bisa menyelamatkan hidupku. Aku akan menunggu pertempuran berikutnya di daftar Raja Kyushu. Kali ini aku gagal. Aku hanya bisa menunggu monster-monster di daftar dewa itu memberiku pelajaran. Kata Bai Mayu sambil mengeluarkan topeng dari tas penyimpanannya dan memakainya. Lalu dia terbang menggunakan senjata terbang ajaib. Tak jauh dari situ, seseorang memperhatikan sisi ini. Hei, mengapa punggung orang itu agak mirip dengan kakak senior Bai Mayu? Kata seseorang. Apa kau bercanda? Kakak senior Bai Magu berada di peringkat kelima di peringkat surgawi. Apa kau tahu apa arti peringkat kelima di peringkat surgawi? Ya, sejauh yang ku tahu, kakak senior Bai Magu telah mencapai tahap tengah alam kaisar sebelum memasuki medan perang wilayah kekaisaran. Dia bahkan berhasil mencapai tahap akhir alam kaisar belum lama ini. Di seluruh arena, jumlah orang yang bisa mengalahkannya bisa dihitung. Bagaimana dia bisa tersingkir begitu cepat? Tapi itu benar-benar mirip dia. Kalian juga bisa melihatnya. Semuanya, lihatlah. Apakah itu kakak senior Bai Magu? Mereka terlihat mirip dari belakang. Hei, dia memakai topeng. Mungkinkah dia merasa malu, jadi dia memakai topeng dan kabur? Untuk sesaat, semua orang di luar lembah kaisar memusatkan perhatian mereka pada Bai Magu.
Yang terakhir sangat marah. Seberapa tajam mata orang-orang ini? Dapatkah Anda melihat diri Anda sendiri dalam hal ini? Seketika, Bai Magu mempercepat langkahnya dan pergi seperti pencuri. Arena tempat 10.000 kaisar bertarung. Pada saat ini, Xiao Nunu yang telah menyerap sejumlah besar energi naga sejati, akhirnya mencapai momen terobosan yang kritis. Bas! Kekuatan spiritual yang luar biasa melonjak keluar dari badannya. Tiba-tiba, sebuah fenomena aneh muncul di langit di atas dan angin kencang bertiup. Banyak orang di sekitar sini yang tertarik dengan fenomena aneh ini. Untuk sesaat, aliran orang yang stabil berkumpul di sini. Apa yang terjadi di sana? Aku tidak tahu, tapi dilihat dari suaranya, itu bukan masalah kecil. Ayo kita pergi dan lihat, mungkin ada tikus kecil yang bersembunyi di sana. Semakin banyak orang berkumpul dari segala arah, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya kemasan yang agung melesat lurus ke langit. Duar! Seberkas cahaya kemasan itu meledak di kehampaan, dan badai nebula yang mengerikan menyilang dan menyapu ribuan mil. Duar! 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 Langit riyuntuh dan bumi terbelah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan kota kuno yang telah hancur menjadi dua oleh roda petir pengubur langit berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Miliaran keping batu beterbangan seperti segerombolan belalang. Sebelum orang-orang dari segala arah bisa bereaksi, mereka terhempas puluhan ribu meter jauhnya oleh kekuatan suci yang tiba-tiba ini. Bahkan ada yang kaget hingga muente darah, jatuh ke tanah, dan meninggial di tempat. Oh tidak, seorang ahli alam kaisar sedang menerobos ke sini. Cepat, cepat, pergi, cepat dan pergi. Seorang kaisar yang kuat telah membuat terobosan di sini, lari cepat. Aura teror memenuhi langit dan bumi, dan semua orang yang tertarik oleh fenomena aneh itu berbalik dan lari ketakutan. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, mereka hanya dapat berbalik dan kabur di bawah tekanan kerajaan kaisar yang kuat. Bahkan boneka Mahiat Dewa Iblis pun tidak perlu mengusirnya. Ledakan! Guntur berguncang hingga ribuan mil dan cahaya terang menjadi lebih kuat. Xiao Nunu berdiri di reruntuhan kota kuno, bagaikan dewa. Auranya saja sudah cukup untuk menakuti semua mata yang mengintip. Hah! Xiao Nunu menghela napas panjang, merasakan kekuatan dahsyat mengalir dalam badannya, dan senyum muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, sebuah sosok datang ke arah ini. Swiss! Pihak lain mendarat dengan mantap di tanah, lalu membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Selamat, Saudara Xiao, selamat, Saudara Xiao, karena berhasil menerobos alam kaisar. Orang yang datang tidak lain adalah Wan Yanyi. Namun, karena Mahiat Iblis itu berdiri di samping Xiao Nunu, Wan Yanyi berhenti jauh dan tidak berani terlalu dekat. Xiao Nunu melambaikan tangannya dan mengambil boneka Mahiat Dewa Iblis. Mata Wan Yanyi berbinar, dan dia memberanikan diri berjalan mendekat. Seperti yang diharapkan darimu, kau adalah bosnya. Kau telah mencapai terobosan dengan sangat cepat. Aku, Xiao Wan, benar-benar tidak mengikuti orang yang salah. Wan Yanyi senang karena dia memiliki mata yang tajam dan bersikeras mengikuti Xiao Nunu sejak awal. Seperti yang diharapkan, tingkat pertumbuhan Xiao Nunu sangat cepat. Xiao Nunu berkata, ini karena ada sumber daya yang melimpah di medan perang domain kekaisaran, jadi aku bisa maju dengan sangat cepat. Xiao Nunu tidak bersikap rendah hati, tetapi mengatakan kebenaran. Jika bukan karena keberuntungan dan kesempatan yang diperoleh di medan perang domain kekaisaran, akan sulit untuk mencapai lompatan sebesar itu hanya melalui latihan saja. Yang terpenting adalah kesempatan yang didapat di Istana Pemakaman Surga. Xiao Nunu tidak hanya memperoleh seni pemakaman surga, tetapi juga memperoleh kekuatan warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Pemakaman Kuno. Mengandalkan kekuatan warisan, Xiao Nunu juga melompat dari tahap tengah Kaisar Abadi-Abadi ke tahap sempurna Kaisar Abadi-Abadi dalam sekali jalan. Selama periode ini, Xiao Nunu mengalahkan banyak musuh dan menyerap sejumlah besar energi naga sejati, sehingga melewati ambang terakhir ini dan melangkah ke tingkat alam Kaisar. Kau tidak bisa berkata seperti itu. Jika bukan karena kekuatan dan caramu yang hebat, Saudara Xiao, bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya? Tahukah kau, semakin tinggi peringkat seseorang di daftar Raja Jiushu, semakin cepat kultivasi mereka meningkat. Justru karena mereka memiliki cara dan kekuatan, mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya di medan perang wilayah kekaisaran.
Dalam hatiku, Xiao Wan, kau pasti dapat memengaruhi puncak daftar surgawi. Tidak, kau dapat secara langsung memengaruhi daftar ilahi, kata Wanyan Yi dengan keras. Xiao Nunu menjawab tanpa ekspresi. Baiklah, berhentilah menyanjungku. Wanyan Yi terkekeh. Ayo, saudara Xiao, ayo kita bunuh semua orang dan serap lebih banyak energi naga sejati. Xiao Nunu bertanya, apakah kamu, kucing, atau tikus? Itu tidak penting. Yang penting adalah aku akan selalu setia kepada saudara Xiao. Dalam hatiku, statusmu telah melampaui Valkyrie. Aku telah memutuskan bahwa begitu perang 10.000 kaisar berakhir, keluargaku akan pindah dari Changhaizu ke Dahusu. Kata Wanyan Yi. Xiao Nunu, orang ini semakin keterlaluan. Aku akan pergi ke medan pertempuran peringkat surgawi sekarang, kata Xiao Nunu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Wanyan Yi berkata, sumber daya di medan perang peringkat bumi ini belum dibersihkan. Begitu banyak True Dragon Ki, semuanya adalah sumber daya. Jika kamu menyerap semuanya, kultivasimu dapat ditingkatkan lebih lanjut. Xiao Nunu berkata, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. True Dragon Ki memang berguna. Akan tetapi, bagi Xiao Nunu, yang telah melewati tahap awal alam kaisar, Ki naga sejati tidak terlalu membantu. Sekarang, Xiao Nunu hanya punya satu tujuan, yaitu teratai abadi spiritual murni. Selama seseorang berhasil memperoleh teratai abadi spiritual murni, dia dapat menerobos level kelima seni badan tiran pancer dan berevolusi menjadi badan abadi tertinggi. Begitu fisiknya ditingkatkan, kekuatan Xiao Nunu akan meningkat dalam semua aspek. Baiklah, Wanyan Yi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu kamu tunggu aku hampir sampai dan aku akan pergi ke medan perang peringkat surgawi, lalu aku akan pergi dan membantumu segera. Wanyan Yi sendiri berada di peringkat paling bawah peringkat surgawi. Kesulitan pertempuran 10.000 kaisar ini telah meningkat, dan persaingan untuk daftar Raja Surgawi Jiushu menjadi lebih ketat. Sejauh ini, Wanyan Yi belum memenuhi syarat untuk memasuki medan perang Raja Surgawi. Xiao Nunu mengangguk. Meskipun Wanyan Yi tidak dapat membantunya dengan kekuatannya, orang ini memang setia. Setelah memberikan beberapa instruksi singkat, dia berangkat ke medan perang Tianbang. Pertarungan 10.000 kaisar dan permainan kucing dan tikus menjadi semakin intens. Seiring meningkatnya pertarungan antara kedua kubu, semakin banyak orang yang terbunuh. Saat ini, di hutan tersembunyi, Snow Qilin, Luo Yan, Yao Jianyun dan klan Lin mengawasi setiap pergerakan di dekatnya dengan sangat waspada. Mereka tidak mengejar kita, kan? Orang-orang itu. Bai Sue Qilin bertanya dengan suara rendah. Tidak. Jawab Luo Yan. Kita harus segera menemukan Xiao Nunu, kehidupan seperti ini terlalu kejam. Ya, akhirnya kita berhasil menembus pengepungan. Pada saat ini, angin dingin yang berkabut bertiup dari sisi lain hutan, dan hati semua orang menegang. Seseorang datang, kata Lin Fan dengan suara berat. Semua orang mengambil senjatanya dan bersiap untuk bertarung. Melihat pihak lain semakin dekat dan dekat, Lin Mu tidak dapat menahannya terlebih dahulu, dan dia menusuk dengan tombaknya. Detik berikutnya, tombak itu digenggam erat oleh lawan. Ini aku. Terdengar suara yang familiar, tapi tidak begitu familiar. Semua orang tercengang. Dalam cahaya redup, sesosok badan kekar muncul di pandangan semua orang. Wanyan Yi, seru Lin Mu. Hehe, panggil saja aku Xiao Wan, kakak ipar kakak Xiao. Kata Wanyan Yi sambil tersenyum. Meskipun dia tidak tahu nama Lin Mu, ketika pihak lain memperkenalkan dirinya, dia mengatakan bahwa Xiao Nunu adalah saudara iparnya. Jadi tidak ada yang salah dengan nama ini. Semua orang menghela napas lega. Namun kami masih belum lengah. Hei, kenapa kalian menatapku seperti itu? Wanyan Yi memiringkan kepalanya dan menatap semua orang dengan rasa ingin tahu. Kakak Xiao mengkhawatirkanmu, jadi dia memintaku untuk datang dan melihat keadaanmu. Aku sudah mencarimu selama 2 hari. Di mana kakak Xiao? Tanya Lin Mongose. Dia pergi ke medan perang Tianbang 2 hari yang lalu, jawab Wanyan Yi. Semua orang terkejut. Tidak mungkin. Begitu cepat. Aku belum memberinya energi naga sejati ini. Kata Lin Yue. Ya, aku ingin berkontribusi sedikit pada perjalanan saudara Xiao menuju puncak daftar.
Lin Mongoose juga berkata. Wanyan Yi melambaikan tangannya dan berkata, simpan saja uangmu. Apa yang dibutuhkan saudara Xiao darimu? Semua orang terdiam. Luo Yan bertanya, apakah Tuan mengatakan sesuatu? Wanyan Yi mengangguk, saudara Xiao tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyuruhmu untuk melakukan yang terbaik. Lin Mu berkata dengan sedih, tapi kami sedikit bingung sekarang. Bingung tentang apa? Beberapa dari kami adalah kucing, dan beberapa adalah tikus, jadi kami sangat tertekan. Lin Mu menjawab. Lin Yue juga berkata, awalnya kami ingin mencari saudara ipar kami dan memberinya energi naga sejati, agar kami tidak sedih jika kami tersingkir. Wanyan Yi terdiam. Apa yang membingungkanmu? Ikuti saja aturannya. Semua orang tercengang. Mengikuti aturan. Wanyan Yi melanjutkan, mengapa kau tidak mengikuti saja aturan perang 10.000 kaisar? Hanya dengan mengikuti aturan, kau bisa keluar dari pengepungan. Kau hanya membuang-buang waktumu. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kau akan tersingkir. Kata-katanya membangunkan si pemimpi. Ucapan santai Wanyan Yi langsung membuat mata semua orang berbinar. Ya, kita harus melakukan apa yang dikatakan peraturan, kenapa repot-repot? Snow Kilin menepuk kepalanya dan mengacungkan jempol. Kamu layak menjadi anggota peringkat surgawi. Kamu mencerahkan kami sekaligus. Wanyan Yi terkekeh. Jangan terobsesi denganku, ini bukan pertama kalinya aku berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Raja Kyushu. Aku sangat berpengalaman. Kamu hanya perlu mengingat bahwa di luar medan perang, kita adalah keluarga, dan di medan perang, kita adalah lawan, dan rasa hormat terbesar yang bisa diberikan kepada lawanmu adalah untuk berjuang sekuat tenaga. Aku mengerti. Semangat Lin Mu langsung meningkat, dan dia melambaikan tombak ajaib di tangannya. Aku ingin menjadi seorang pejuang, aku ingin berada di peringkat Raja Kyushu. Snow Kilin dan Lin Ningshan juga mundur ke sisi Lin Mu. Lagi pula, 3 di antaranya menerima kartu merah, dan yang lainnya menerima kartu biru. Merasakan semangat juang satu sama lain, Lin Yue, Lin Fan, Lin Suekiao, Lin Meng, Luo Yan, dan Yao Jianyun semuanya menanggapi dengan hormat. Kedua belah pihak sekali lagi terbagi menjadi 2 kubu. Ayo bertarung. Siapapun yang kalah akan menyerahkan token giok itu secara sukarela. Kata Lin Mu. Ayo. Lin Fan menunjuk ke arah pihak lain dan menjawab. Jangan curang. Aku tidak akan pernah curang. Lin Mu menjawab. Tepat saat pihak lain selesai berbicara, Lin Mu segera bergerak dan terbang menjauh. Mengapa kamu berlari? Lin Suekiao bertanya dengan tergesa-gesa. Apa menurutmu aku bodoh? Dengan jumlah kalian yang banyak, aku yakin aku akan kalah jika aku melawan kalian secara langsung. Aku harus menemukan kesempatan untuk mengalahkan kalian satu persatu. Kata Lin Mu sambil berlari. Bai Suekilin dan Lin Ningshan saling berpandangan, tertegun selama 2 detik, lalu mereka segera berbalik dan lari. Lin Yue, Lin Fan, Luo Yan dan yang lainnya juga bereaksi, dan tanpa berkata apa-apa, mereka semua mengejarnya. Melihat orang-orang yang mengejar, Wanyan Yi tersenyum dan berkata, benar sekali, sekarang kita sudah sampai di medan perang ini, bersenang-senanglah saja. Paling buruk, kita bisa menyerah saja untuk menyelamatkan hidup kita. Menurut pendapat Wanyan Yi, orang-orang ini masih memiliki kekuatan untuk memengaruhi peringkat bumi. Kakak Xiao seharusnya sudah tiba di medan perang peringkat surgawi sekarang. Tatapan mata Wanyan Yi menjadi jauh lebih serius, dan dia bergumam, kekuatan medan perang peringkat surgawi jauh lebih mengerikan daripada sisi ini. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa masuk dalam daftar lagi kali ini. 2 hari kemudian, Xiao Nunu tiba di sebuah alun-alun kuno. Alun-alun ini dibangun di atas gunung yang menjulang tinggi. Saluran transmisi melingkar digantung di atas yang berbentuk persegi. Ini adalah pintu masuk ke medan pertempuran peringkat surgawi, kata Xiao Nunu dalam hati. Pada saat ini, sebuah pesan muncul di pikiran Xiao Nunu. Memasuki medan perang Heaven Ranking berarti menyerah dalam pertarungan untuk Earth Ranking. Kalian tidak dapat kembali ke medan perang Earth Ranking sebelum berakhirnya perang 10.000 kaisar. Mendengar ini, mata Xiao Nunu bersinar dengan tekad. Badannya bergerak dan dia langsung memasuki lorong di kehampaan itu. Medan perang peringkat surgawi. Ini berarti Xiao Nunu memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan peringkat surgawi. Energi spiritual yang terkandung di dunia ini bahkan lebih kaya dan melimpah.
Benar-benar tak ada bandingannya dengan medan pertempuran Earth Ranking. Xiao Nunu segera mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan itu berisi peta ke Yunjing Tianqi. Peta ini diambil dari Yin Laoba. Informasi intelijen tentang Lingjing Xianlian juga datang dari pihak lain. Swiss. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu memanggil senjata sihir terbang dan mengarahkannya ke Yunjing Tianqi. Keesokan harinya, Xiao Nunu berhasil tiba di tempat yang ditandai di peta. Apa yang muncul di hadapan Xiao Nunu adalah lautan awan yang spektakuler. Di tengah lautan awan itu, terdapat lapisan-lapisan gunung, dengan puncak-puncak menjulang tinggi berdiri bersusun-susun. Lautan awan yang spektakuler, penuh warna, indah dan bak mimpi, membuat siapa saja seolah masuk ke dalam mimpi. Apakah Yunjing Tianqi begitu besar? Xiao Nunu sedikit mengernyit. Di area yang begitu luas, di mana teratai abadi murni bisa disembunyikan. Swiss. Xiao Nunu segera menuju ke kedalaman Yunjing Tianqi. Semakin dalam dia masuk, semakin tidak yakin perasaan Xiao Nunu. Bagian dalam Yunjing Tianqi bahkan lebih rumit dari yang dia bayangkan. Pegunungan suci yang tak berujung dan lautan awan yang luas membuat Xiao Nunu tidak dapat mengetahui arah dalam waktu kurang dari sesaat. Bisakah kalian merasakan lokasi teratai spiritual murni? Xiao Nunu bertanya kepada semua orang di Menara Emas Pancer. Sang Dewa Pedang Ekor 9 menjawab. Belum. Dewa Anggur yang memikat juga berkata, aku juga tidak. Lalu di mana benda itu bisa disembunyikan? Xiao Nunu tampak agak serius, dan datang ke sini dengan harapan besar untuk mencari Lingjing Xianlian, tetapi menemukan bahwa tidak ada jejaknya sama sekali. Xiao Nunu seperti lalat tanpa kepala, mencari dari satu tempat ke tempat lain tetapi tidak pernah menemukan apapun. Cakupan Yunjing Tianqi berada di luar imajinasi. Ini seperti labirin besar, dan yang dapat Anda lihat hanyalah pegunungan tak berujung dan lautan awan. Bersabarlah. Jika semudah itu menemukannya, benda bagus seperti Lingjing Xianlian tidak akan menunggumu. Kata Dewa Pedang berekor 9. Xiao Nunu mengangguk. Ya, dan melanjutkan pencarian di Yunjing Tianqi. Segera, 1 hari berlalu dan Xiao Nunu masih belum mendapatkan apapun. Lautan awan yang luas membentang di area yang begitu luas sehingga mencoba menemukan teratai spiritual murni di sini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pada saat ini, Xiao Nunu menarik napas yang familiar. Aura ini adalah. Mata Xiao Nunu menyipit dan dia melihat ke arah gunung yang jaraknya 100 mil. Badannya bergerak dan terbang menuju gunung. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu melihat sosok di puncak gunung. Itu adalah sosok seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah. Meskipun pinggangnya tidak sekurus gadis muda, posturnya anggun dan cukup menawan. Ia tampak tengah berpikir, matanya terpaku pada lautan awan di hadapannya, sangat sunyi. Namun, kedatangan Xiao Nunu mengganggu pikiran wanita itu. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap orang yang datang. Lalu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Itu kamu. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan berseru, Qiu Ruyin memberi hormat kepada Yang Mulia. Wanita itu tidak lain adalah Qiu Ruyin, salah satu dari 3 orang yang telah dikendalikan oleh Xiao Nunu di Istana Pemakaman Surga. Ada 2 orang lainnya, yaitu Jisuo yang menduduki peringkat ke-6 di peringkat surgawi, dan Mu Nantang yang menduduki peringkat ke-7 di peringkat surgawi. Qiu Ruyin sendiri juga memiliki kekuatan yang kuat untuk berada di peringkat 10 besar surgawi. Xiao Nunu melintas di depan pihak lainnya. Dia menatap Qiu Ruyin dengan dingin. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang kuat di tahap tengah alam kaisar. Bagaimana dia bisa begitu panik saat melihatnya? Menurut Xiao Nunu, Qiu Ruyin seharusnya lebih marah saat pertama kali melihatnya. Alasannya sangat sederhana. Rekan tahunnya, Pei Yu, dibunuh oleh boneka Mah Yiyat Dewa Iblis. Itu sama saja dengan Mah Tei di tangan Xiao Nunu. Apakah kamu terkejut melihatku di sini? Xiao Nunu bertanya dengan dingin. Wajah Qiu Ruyin menjadi pucat dan dia merasa makin gelisah. Tuan, saya. Apakah Anda yang mengirim orang bernama Bai Magu? Tanya Xiao Nunu. Qiu Ruyin merasa ngeri dan segera berlutut. Tuan, tolong ampuni nyaweku, aku tidak membiarkan Bai Mayu membunuhmu. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Itu benar-benar orang lain. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Xiao Nunu telah memperoleh teknik pemakaman surga.
Jiang Zixue telah kembali ke puncak Damingyun, dan sekarang Si Liyue yang mengendalikan badannya. Jiu Yue Yuan tidak bisa memberitahu siapapun. Selain mereka, hanya Ji Suo, Mo Nantang dan Qiu Ruyin yang mengetahuinya. Karena Bai Magu dapat menemukan Xiao Nunu, pasti salah satu dari ketiga orang itu yang membocorkan berita itu. Baru saja Xiao Nunu melihat Qiu Ruyin begitu bingung, jadi dia berpikir untuk memujinya, tetapi dia tidak menyangka Qiu Ruyin akan mengaku secara langsung. Bersambung.